Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya tidak ingin mengajarkan kepada kalian tentang arti kesempurnaan. Tapi pada hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk menggali lebih dalam lagi tentang makna dari kebaikan. Pernahkah teman-teman semuanya ngerasain capek yang begitu dalam? Dari tugas yang menumpuk, ekspektasi yang tinggi. Lalu, kalian bingung meminta apa kepada Allah? Seperti, ya Allah, hamba bingung gimana cara menyelesaikannya ini. Diri ingin rehat, tapi waktu terus berjalan. Kita pengen dimengerti, tapi orang-orang nggak peka terhadap kita. Terus kita pengen minta sesuatu kepada Allah, tapi kita bingung mau minta apa kepada Allah. Saking banyaknya sekali kesulitan yang kita rasakan. Untuk itu, pada hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar satu makna dari ayat yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 24 ini. Yang bunyinya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Doanya begitu sederhana. Namun, tahukah teman-teman semuanya arti atau makna dari kebaikan di sini? Menurut tafsir dari Kemenak Republik Indonesia yang saya dapat dari tafsir Al-Quran.id, mengatakan bahwa khair itu merujuk kepada segala bentuk kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan sekedar hanya makanan, minuman, atau apa yang kita inginkan saja. Tapi segala bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu termasuk ke dalam khair yang terdapat di dalam ayat ini. Kita balik lagi ke cerita Nabi Musa alaihissalam. Beliau lari dari Mesir karena beliau tahu Fir'aun akan membunuhnya. Lari dalam keadaan lapar dan haus. Tidak tahu arah mau kemana. Dan kemudian sampailah beliau ke kota Madian, di mana beliau melihat banyak pengembala kambing, pengembala domba yang sedang mengambil air untuk meminumkan domba-dombanya. Tapi beliau juga melihat ada dua sosok wanita yang menahan domba-dombanya untuk tidak segera mengambil air di sumur tersebut. Setelah sepi, beliau bertanya kepada kedua wanita tersebut, wahai wanita, kenapa kalian menahan domba-domba ini supaya tidak langsung minum di sumur tersebut? Dan apa kata wanita tersebut? Karena kami menunggu para pengembala itu terlebih dahulu untuk meminumkan dombanya, barulah kami. Begitu baiknya wanita tersebut. Dan setelah itu, Nabi Musa alaihissalam membantu kedua wanita tersebut untuk mengambilkan air dari sumur itu yang diberikan kepada wanita tersebut. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali duduk di bawah sebatang pohon. Dan lalu beliau berdoa dengan doa yang telah saya ucapkan tadi, yaitu tentang Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Begitulah doanya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa alaihissalam berdoa meminta kebaikan, bukan meminta
Ya Allah, berikanlah aku makanan. Ya Allah, berikanlah aku minuman. Ya Allah, berikanlah aku jalan keluar dari masalahku. Tapi kenapa Nabi Musa alaihissalam meminta untuk diberikan kebaikan kepadanya? Karena kebaikan itu lebih luas. Karena Nabi Musa alaihissalam tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang Maha tahu segalanya, yang perencana terbaik, yang tahu kapan saatnya hamba-hambanya menerima kebaikan-kebaikannya, menerima segala nikmat yang Allah berikan. Itulah kenapa Nabi Musa alaihissalam berdoa untuk meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Analoginya seperti ini, teman-teman. Ada seseorang yang bekerja di perusahaan, tapi karena lingkungannya yang toksik, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Ketika dia mengundurkan diri, dia tidak ada penghasilan. Dia nggak tahu mau kerja apa, apakah dia akan diterima di perusahaan ini, dia juga nggak tahu. Tapi dia tetap, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, "Ya Allah, sesungguhnya hamba memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepada hamba-Mu ini, ya Allah." Tapi kenapa orang tersebut tidak meminta, "Ya Allah, hamba ingin bekerja di perusahaan ini. Ya Allah, hamba ingin bekerja di perusahaan B, ya Allah." Karena seseorang tersebut tahu bahwa belum tentu bekerja di perusahaan A atau bekerja di perusahaan B itu adalah yang terbaik baginya. Dan dia tahu bahwa Allah adalah perencana terbaik untuk hidupnya. Untuk itu dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Terkadang teman-teman ya, mengapa kita tidak peka terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita? Kita menutup mata atas segala kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena mungkin kita terlalu fokus pada kesulitan-kesulitan tanpa melihat peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Kita terlalu fokus juga pada hasil yang instan tanpa melihat proses yang kita jalani. Padahal Allah sangat menurunkan proses sebagai bentuk kasih sayangnya. Mungkin teman-teman ya, kelelahan teman-teman semuanya hari ini itu adalah bentuk dari Allah yang memberikan kesempatan buat teman-teman semuanya untuk lebih berusaha lagi. Dan mungkin gagalnya impian teman-teman hari ini adalah suatu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala keburukan yang ada nanti di depan sana. Dan mungkin juga teman-teman, rasa khawatir yang teman-teman alami saat ini adalah bentuk sinyal dari Allah untuk teman-teman bisa kembali kepada Allah. Untuk teman-teman bisa bersandar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya, kita sebagai mahasiswa dan pelajar yang mungkin atau pernah bahkan merasakan turunnya semangat, banyaknya tugas, lelah yang begitu dalam. Tapi yakinlah teman-teman semuanya bahwa Allah tahu apa yang terbaik dan apa yang kita butuhkan. Untuk itu kita teruslah memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap, dan kita siapkan diri kita untuk mendapatkan hasil atau mendapatkan apa yang kita doakan, dan Allah akan memberikannya dari jalan atau dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kita perlu persiapkan diri kita untuk mendapatkan itu, teman-teman. Karena kebaikan bukan soal perihal makanan, minuman, atau bahkan uang sekalipun. Tapi boleh jadi seperti di kisahnya Nabi Musa alaihissalam dipertemukan dengan orang baik, yaitu Nabi Musa alaihissalam dipertemukan dengan dua gadis solihah. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam menemukan jalan yang baru bagi dirinya.
yaitu ketika dipertemukan dengan wanita tersebut, diperkenalkanlah juga dengan ayahnya, dan ayahnya memberikan mandat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjaga domba-dombanya. Diberikanlah pekerjaan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan bahkan menikahkan Nabi Musa alaihissalam dengan salah satu putrinya. Itu juga merupakan bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dirasakan Nabi Musa alaihissalam adalah rasa lapar dan haus. Tapi apa yang diberikan oleh Allah sungguh luar biasa, teman-teman. Satu pesan saya yang terakhir, yaitu malu, teman-teman. Malu atas ketidakpekaan kita terhadap semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan nafas. Kita masih diizinkan untuk bergerak. Kita masih diizinkan untuk tertawa dan menangis, untuk menghilangkan segala emosional yang kita punya. Tapi apa, teman-teman? Kita kurang bersyukur. Kurang bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Malu, teman-teman ya. Termasuk diri saya sendiri. Mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Kita berusaha menjadi lebih baik lagi. Bahwa Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh Allah itu Maha tahu, sedangkan kita itu nggak tahu apa-apa. Itu penutup yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.